oleh pemerintah. Selain itu Presiden juga mengungkapkan setidaknya ada 2 kunci bagi bangsa Indonesia untuk kembali mengejar ketertinggalan tersebut. Kita kembali mendengarkan sambutan dari Presiden Joko Widodo. Baru 154 kilometer, sudah ramenya setengah mati. Seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, meramaikan sebelum kita melihat. Sudah ramai dulu. Inilah hal-hal yang tidak produktif yang harus kita selesaikan. Kemudian pembangunan jalan tol. Jalan tol di Sumatera itu sudah 30 tahun yang lalu direncanakan, tapi tidak pernah dieksekusi, tidak pernah dimulai. Kalau saya berpikir saya sederhana sekali, sudahlah, ayo ke Lampung, groundbreaking, eksekusi. Tapi ada yang bisikin ke saya saat saya ke Lampung, waktu groundbreaking, masyarakat yang bikin saya, Pak, jangan-jangan hanya groundbreaking saja, Pak, tapi tidak ada pelaksanaan. Saya kaget. Ternyata dulu pernah di groundbreaking, tapi tidak dimulai-mulai, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya. Waktu kita groundbreaking juga jalur kereta api di Sulawesi juga sama, Pak. Di tempat ini pernah di groundbreaking pembangunan jalur kereta api, tapi juga tidak dimulai-mulai sekian tahun yang lalu. Sehingga waktu saya datang ke sana, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima di jalan tol Trans Sumatera, dan saat itu juga dengan Pak Ketua MPR juga melihat langsung. Baru kira-kira 6 bulan semuanya kaget karena sudah diratakan dalam jarak yang sudah sangat panjang. Kenapa saya datang sampai berkali-kali seperti itu? Saya hanya ingin memastikan bahwa pembangunan itu berjalan dan ada progresnya, ada perkembangannya. Di jalur kereta api di Sulawesi juga sama. Kenapa saya datang? Karena saya ingin perkembangan itu ada, progresnya ada. Bukan hanya groundbreaking, bukan. Memastikan itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga, kalau saya datang ke sana sekali, menterinya pasti datang 2 kali. Kalau menterinya datang 2 kali, dirjennya pasti datang 4 kali. Jadi kalau saya datang ke sana 6 kali, menterinya datang 12 kali, dirjennya datang 24 kali. Jadi jalan tol dimulai, pembangunan jalur kereta api dimulai, pelabuhan-pelabuhan di Kuala Tanjung juga sudah dimulai, ada yang selesai 30%, ada yang 40%. Di New Makassar Port juga sudah dimulai. Yang belum Sorong, insya Allah tahun ini juga akan kita mulai. Artinya apa? Percepatan pembangunan infrastruktur itulah yang akan nantinya memberikan daya saing bangsa kita, memberikan daya saing produk-produk Indonesia. Juga airport, perpanjangan runway, kemudian pembangunan terminal di Wamena misalnya, di Rembele, di Bener Meriah, di Aceh misalnya, semuanya dimulai. Yang kecil, yang besar, semuanya dimulai. Kita ini kalau nggak memulai, ini ragu-ragu terus kapan sudah. Kalau ini akan dilangsungkan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok, dengan berbagai tema dialog kebangsaan, baik itu dari sisi budaya, ekonomi maupun politik. Dan selesai ini Presiden Joko Widodo bersama rombongan juga akan langsung kembali ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1. Stefani, kembali ke Jakarta. Ade Salam Pesi, terima kasih untuk laporannya, dan pemirsa demikianlah headline news untuk saat ini, sampai jumpa. Irfan, TV One mengabarkan.
Bagaimana kondisi warga di pengungsian pasca erupsi Gunung Sinabung? Kita bergabung bersama rekan Wana Sari. Ya, Wana Sari, bagaimana kondisi warga pasca terjangan erupsi Sinabung? Ya, Pramita, Divi, dan pemirsa, selain Menteri Sosial mengagendakan memberikan dana duka bagi para korban luncuran awan panas Gunung Api Sinabung pada Sabtu sore kemarin senilai 140 juta rupiah, Menteri Sosial juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu pos pengungsian, tepatnya